Hai Ejers. Masa Ejers pun kok kayak ngono, Cak. Sing semangetan. Lihat mana? Tung. Topik kita kali ini akan bicara tentang what is your priority. Dan balik lagi, itu kayak gitu selalu dengan namanya. Kalau kita nggak punya, sulit untuk menentukan visi misi kita. Apa yang membuat kita harus berbeda dengan dunia? Sebenarnya ini agak nakal, dan itu juga yang membuat kita berantem sama mereka. Mulai oke, salah. Ini aku dari awal salah. Dari awal salah karena Hai Jers. Ya, jumpa lagi di segmen kesayangan kita. Apa, Jong? Care in Christ. Oke. Perkenalkan, nama saya Buncong, biasa disebut GBC. Nama lengkap saya Go Buncong. Boleh dipanggil Go, boleh dipanggil Bun, boleh juga dipanggil Ciong. Terserah teman-teman mau senyamannya teman-teman mau manggil apa. Kalau saya Yosafat Handoyo, ya biasa dipanggil Yosafat, dipanggil Yos, ya biasa di 11 DJ dipanggil Papa Yos juga sih. Ya, tapi itu bukan topik hari ini. Bukan topik. Ya, topiknya apa, Jong? Topik kita kali ini akan bicara tentang what is your priority. Artinya buang sampah pada tempat. Tung. Ya enggak. Kita bicara tentang apa sih namanya prioritas. Part yang kedua. Oke, jadi ini part kedua kan. Part Jadi kedua. pastikan kita harus sudah tonton yang part pertama kan. Ah. Ya. Nah, yang part pertama itu kalau nggak salah itu bahas tentang prioritas di keluarga ya, kurang lebih benar banget. seperti itu ya. Ya, jadi tentukan prioritas itu susah-susah gampang sih sebetulnya. Sebenarnya iya. Tapi banyak susahnya bener ya. Banyak Ya, susahnya. kenapa ya? Kita tahu prioritas itu menentukan sesuatu yang terpenting dari yang penting ya. Jadi Setuju banget. nah, jadi semuanya itu udah penting. Nah, kok kita disuruh menentukan yang lebih penting lagi, yang terpenting. Nah, itu gimana itu ceritanya kan bisa seperti itu ya. Nah, jadi di sini mungkin kita mau sedikit sedikit bahas lah ya. Jadi prioritas itu kenapa harus sih gitu loh. Nah, tujuannya itu prioritas itu hubungannya dengan waktu soalnya gitu loh. Nah, jadi ketika kita bisa menentukan mana yang terpenting, otomatis kita mengutamakan itu kan. Yes. Nah, jadinya nanti yang nggak penting-penting ya, yang nggak terlalu penting ya. Waktu kita itu banyak dimaksimalkan di yang terpenting itu gitu loh. Nah, jadi kita nggak wasting time lah. Jadi ketika misal nih, kalau kita tahu lah biasanya kita sering baca atau lihat ya prioritas tuh urutannya kan pasti Tuhan tuh yang pertama. Ya, pasti otomatis. Yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan atau pelayanan kan. Nah, oke, kita misalnya ambil prioritas kita sekolah ya toh. Kita ngomong prioritas kita sekolah. Nah, terus ketika kita prioritasnya sekolah, jadi ketika kita sekolah nggak ada waktu-waktu yang kosong atau apa, mungkin kita bisa karena kita prioritasnya sekolah, kita berpikir kedepannya kita sekolah harus gimana tujuan kuliahnya di mana dan sebagainya. Oleh karena itu kita atur waktu kosong ini kita harus asah skill kita. Mungkin bahasa ya toh, kita bisanya bahasa Jawa doang ya toh. Kita asah bahasa Inggris, mungkin Mandarin atau apa untuk memperlengkapi lah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi ketika kita ngatur prioritas mana, nah ketika ada waktu kosong kita nggak kayak sekarang sukanya rebahan terus kan, nah kita nggak rebahan terus gitu loh. Oke, aku setuju banget dengan statement Koyus dan mungkin sambil mempersiapkan podcast kali ini atau cast kali ini, aku setuju dengan satu statement tentang namanya prioritas, di mana dia bilang prioritas itu adalah mengutamakan kepentingan di atas kepentingan yang lain. Sama-sama penting, misalnya keluarga penting, sekolah pun penting, Benar. saudara, sahabat, pasangan pun penting. Tapi bagaimana kita membuat suatu keputusan dan antara yang penting itu ada yang paling penting. Betul. Biasanya itu diambil ketika kita sedang ingin membuat sebuah keputusan. Contoh katakanlah kayak gini, waktu kita kerja ya toh, kita sama-sama, kita itu penting, kerja itu penting. Betul. Kita sama-sama sadar kerja itu penting. Tapi Betul, suatu betul. saat ketika di tengah-tengah kerja kita, waktu hektiknya kerja kita, ada yang telepon, mama telepon. Aku biasa disebut di rumah Jangjang. Ya toh. Ini yang bagi yang belum tahu, Jangjang. Itu nama rumahku. Sebutan baru ya, Iya, sebutan baru, tapi jangan dipakai di gereja. Oh. Nggak boleh. Cuma di rumah yang boleh. Terus dipanggil Jang, pipa di rumah bocor. Atau pipa gas apalagi. Otomatis di saat seperti itu kita dibuatlah sebuah keputusan. Mana yang menurutmu yang lebih penting pada saat itu? Kita tahu rumah kebakar itu ya kacau, ya toh. Kerjaan nggak selesai ya kacau. Tapi dari sana kita punya sebuah keputusan.
mana sih yang harus tak dulukan dulu. Nah, itulah namanya Oke. prioritas. Dimana kita mengambil sebuah keputusan di antara yang penting-penting tadi itu. Oke. Ketika kerjaan masih bisa ditinggal, Hmm. ya kita ngurus yang rumah dulu. Ya pasti ada resiko, pasti ada sebab akibatnya. Ketika kamu bantu di rumah dulu, otomatis kerjaanmu akan lebih lama lagi menyelesaikannya. Ya kamu harus otomatis lebih lembur, lebih apa lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya jadi kalau yang kembali ke tadi, kalau prioritas Tuhan, keluarga, pelayanan, ya toh, Mhm. pekerjaan seperti itu. Nah, itu kan lebih, kalau aku lihat sih, itu kan lebih kayak ke garis besar Garis kan, besarnya, gitu. Nah, heeh. nggak istilahnya nggak melulu. Oh, di itu ya kalau Tuhan, keluarga ya wis harus itu gitu loh. Nah, padahal di dalam keluarga itu masih banyak kan seperti lagi, itu. Nah, heeh. mungkin menurut kamu nih, di dalamnya, bukan di dalamnya, luarnya mungkin ada nggak sih yang selain Tuhan, keluarga, ya toh, pelayanan, pekerjaan, ada nggak sih yang bisa dijadikan prioritas itu? Nah, ini teman-teman mungkin aku akan sedikit share. Apa sih menurut Buncong prioritas itu apa? Kalau menurut Chong, ya toh, belum kita mau menentukan prioritas, lebih utamanya atau lebih awalnya, langkah pertama sebaiknya kita menentukan tujuan kita ini mau ngapain nih? Tujuan oke. Hidup kita ini mau apa? Tujuan hidup, bukan cuma tujuan toh, tapi tujuan hidup. Visi misi yang Tuhan taruh nih kita itu apa? Ketika kita sadar, oh Tuhan, ketika aku lahir di dunia ini, Tuhan itu mau ini loh. Oke, ketika kita tahu, oke, Tuhan, aku sadar aku sudah Engkau taruh di sini dengan begitu banyak macam talenta, begitu banyak macam skill. Oke, aku mau ngelakuin ini, Tuhan. Otomatis ketika kita tahu visi misi kita tahu tujuannya kita bisa melangkah lebih lanjut lagi. Oke, prioritas kita adalah ini. Nah, misalnya ditanya, Cong apa? Menurut pribadi, Cong lebih memilih ke arah hubungan. Ini seperti apa itu? Ini lebih spesifik lagi kan tadi berkata Yos. Ya keluarga ada, pekerjaan Iya. ada, semua orang ada. Oke. Tapi lebih spesifik lagi Cong ngomong sih hubungan. Nah, kenapa sih kok Cong milih hubungan? Ya toh. Yang Cong pelajari mungkin bisa salah, mungkin bisa enggak. Tapi ini menurut pendapat Cong. Tuhan ngomong tuh, aku akan menciptakan seseorang yang sepadan, serupa, segambar denganku. Bahkan Allah pun ngomong kayak gitu. Apa sih serupa segambar? Kenapa kok harus serupa dan segambar? Otomatis gambar diri kita itu sama kayak Tuhan. Ya toh, tujuannya apa? Untuk kita bisa komunikasi. Ya. Awal manusia dibentuk itu tujuannya nggak cuma sekedar, oh ya kamu tak bentuk karena kamu akan beda dengan hewan. Enggak. Tapi kamu tak bentuk supaya apa? Supaya aku bisa komunikasi sama kamu. Iya. Tuhan ngomong kayak gitu. Kamu tak bentuk supaya aku bisa komunikasi, aku bisa menjalin hubungan antara manusia dengan Allah. Itu pun sama seperti bapak sayang anaknya toh. Bapak kita itu mencerminkan kita. Begitu juga sebaliknya. Kita pun mencerminkan bapaknya. Iya. Kalau kita yang manusia yang nggak sempurna, itu misalnya kayak jual temen apakah itu mencerminkan seorang bapak? Enggak. Tapi Enggak, ketika pasti. kita baik, Iya. manusia pada dasarnya baik. Pada dasarnya baik. Tuhan ciptakan pasti baik ya. Pasti tujuannya. baik. Pasti udah iki loh. Ciptaan terbaikku. Bukan sempurna, tapi Iya. terbaik yang pernah Tuhan ciptakan. Otomatis Tuhan pun yang terbaik. Nah, itu juga bicara tentang namanya hubungan. Ketika Tuhan naruh visi dan misi itu di dalam hidup kita, manusia nggak cuma berbicara tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku hidup di keluarga yang mungkin nggak lengkap, single parent, cuma punya mama, tapi Tuhan taruh sesuatu di hidupku. Tuhan taruh, bisa dibilang kita iki hidup di jiwa seni, jiwa kesenian. Jadi kayak mama itu seorang penjahit dan seneng banget namanya desainer. Sempat kepikiran jadi fashion designer, tapi untung jalannya nggak sana. Jadi fashion designer tangan gini lah, enggak. Enggak semua lah. Kebanyakan kayak gitu tapi Ya. akhirnya Tuhan tetapkan aku di arsitek akhirnya. Tapi sekarang tanya lagi, kenapa sih Tuhan taruh aku di arsitek? Itu selalu ada alasan nih, selalu ada maksud nih. Sampai akhirnya aku ngerti ketika aku hidup di arsitek, itu aku mulai bisa belajar untuk ngomong. Aku nggak bisa belajar ngomong kayak gini kalau misalnya aku nggak masuk arsitek. Emang arsitek sama ngomong Beda. Nah ini, apa sih? gimana itu hubungannya? Harusnya kan masuk PR loh. Kayak PR public PR relationship. atau yang hubungannya gitu lah. Arsitek lah gambar-gambar gitu. Gambar. Tapi kerennya adalah kalau misalnya di teknik sipil gitu, teori itu pasti, ya kan. Misalnya 1 + 1 itu 2. Iya. Tapi di arsitek, ketika kamu ngomong 1 + 1 2, harus ada alasan nih. Iya. Ya tau, kenapa kamu bangun seperti ini? Kenapa kamu desain seperti ini? Kenapa kok bangunan ini model kayak gini-gini? Kamu harus cerita. Nah, di arsitek dibiasakan untuk itu. Jadi menurutku, misalnya kamu sekolah arsitek, yang diambil nggak cuma ilmu, bangunan harus ini. Tapi lebih ke arah, kenapa kamu melakukan itu? Di sana satu titik aku belajar, Tuhan kalau menciptakan kita, mendesain kita, pasti ada tujuan nih. Betul. Sama dengan pola pikir yang
aku tanami. Hmm. Ketika aku membuat sesuatu, ketika aku membuat sebuah kotak, otomatis ada tujuan nih. Tuhan Ya. pun gitu, ketika membuat mata, membuat hidung, membuat mulut, pasti ada tujuan nih. Dan itu sampai aku sadar, oke, ketika Tuhan naruh aku di sini, pasti ada maksud dan tujuan nih. Dan aku mulai belajar, mulai membuka diri, apa sih Tuhan yang kamu mau? Hmm. Sampai akhirnya di satu titik, Tuhan ngomong, Ciong, kamu di sini, buat ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Salah satunya di 11DG, salah satunya di gereja ini. Ciong, kamu tak taruh di sini, buat sesuatu yang lebih baik. Karena aku sudah membuat kamu sedemikian rupa supaya tujuanku tercapai. Oke Tuhan, tapi berat. Iya. Berat banget kok. Ada tantangannya lah ya. Dan balik lagi, itu kayak gitu selalu dengan namanya hubungan. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, sulit untuk menentukan visi misi kita. Otomatis visi misi kita sulit, prioritas pun akan sulit. Dan kebanyakan anak-anak itu kurang untuk mengeksplor apa yang Tuhan sudah taruh di hidup kita. Ya, kurang bisa gali Iya, lah ya. benar. Ya. Jadi mereka ya cuman hidup, ya wis aku hidup ya bukan Tuhan yang suruh ya, maksudnya kondisi lingkungan Iya. atau apa yang mempengaruhi itu harus seperti ini, ya wis dia jalan aja flowing gitu ya, mengalir gitu aja kan biasanya Iya. gitu. Kebanyakan anak-anak muda kayak gitu. Jadi lebih ke arah oke, dunia seperti ini ya, aku akan mengikuti dunia ini. Tapi kebanyakan nggak tahu kenapa kok dunia seperti ini. Apa yang membuat kita harus berbeda dengan dunia? Kan Tuhan ngomong, semakin kamu dekat dengan aku, semakin kamu akan berbeda dengan dunia. Semakin dunia melakukan ini, kamu akan semakin, oh itu salah, aku akan menentang itu, aku nggak mau hidup di jalan itu. Nah, tapi seringkali kita manusia atau anak-anak zaman sekarang itu lebih arah, oh dunia lagi populer ini, Rek. Ya. Oh ya, banyak aku itu. kesini. Nah, itu kayak kau Yes bilang tadi, kita lebih fokus ke arah hal yang sia-sia, ya toh. Ngikutin tren. Dunia, ya benar. Ngikutin Ngikutin tren. tren. Nah itu kan kurang lebih kan istilahnya kamu harus punya hubungan dengan Tuhan, ya toh. Itu kan tadi yang ceritamu itu. Kalau misalnya dengan pengalamanmu yang pribadi gitu, ada nggak sih yang mau di-sharingkan pengalaman tentang hubungan-hubungan ini? Nah, ini sedikit kompleks ya aku bilang ya. Jadi Pasti kompleks. Pasti. Kamu bicara tentang prioritas, Nah. nggak akan gampang. Makanya kan bilang ikut Tuhan itu kayak mikul salib. Dan aku ada satu kata itu aku seneng banget. Itu dulu Radit pernah bilang, Raditya Oloan, ketika kamu mengikut Tuhan, itu akan kamu ya mikul salib. Otomatis nggak gampang. Iya, Ikut Tuhan itu akan sangat-sangat sulit. benar. Tapi tujuan Tuhan nggak cuma kamu menjadi follower dia. Tapi tujuan Tuhan ke kita adalah to be like Jesus. Untuk menjadi serupa dengan dia. Dan itu memakan semuanya. Itu akan mengorbankan semuanya. Iya. Nah, itu dari sana kita masuk yang namanya prioritas. Kenapa sih prioritas? Itu nanti ketika teman-teman sadar apa itu prioritas teman-teman, itu akan mengorbankan semuanya. Ini aku sedikit cerita. Perubahan hidupku yang mungkin sangat-sangat signifikan. Nah, sangat-sangat signifikan. Jadi mungkin bisa dibilang sekitar tahun 2017. Oke. 2007 awal mulai 2015 setelah lulus kuliah. 5 tahun lalu ya. Nah, 5 tahun lalu. Setelah lulus kuliah, oke, aku arsitek. Nah, ini aku share sedikit ya. Kenapa aku memilih kuliah arsitek? Sebenarnya ini agak nakal, gitu. Jadi dulu Nakalnya gimana? dulu kan anak-anak mesti milih toh. Oh, kan banyak kampus itu promosi di kuliah-kuliah toh. Misalnya kita udah mau lulus kelas 3 kan promosi semuanya terus pada rebutan. pada rebutan. Ini kan, Ya kan aku mahasiswa. cuma ambil brosur. Saya tak ngumpul aja satu, tak ngumpul tetap. Iku enggak doa sama sekali kok. Iku enggak boleh. Aku enggak doa. Terus begitu list tak siap no, tak pilih gitu. Yang aku suka dulu otomatis tuh. Iya. Aku suka informatika karena aku suka ngotak-ngatik komputer. Aku mau informa. Aku ngomong sama aku. Aku mau infor. Terus begitu dibawa ke keluarga toh. Jang-jang ini mau masuk infor. Dibawa keluarga. Keluarga Jadi- kampung gitu. Keluarga. Oh, keluarga. Oke, Jadi oke. materi tadi itu Jang-jang mau masuk infor ini diceritakan ke keluarga, keluarganya apa, otomatis Terbuka gitu ya keluarganya. agak tanya-tanya gitu loh. Oke. Jang-jang mau masuk infor ya apa? Dibilangi di keluarga ini infornya wis ada 2. Jangan nambah info lagi gitu loh. Cari apa jurusan yang lain. Ya wis tak pikir lagi toh. Di rumah mikir lagi Cari lagi. Aku nggak suka semua ya.
selain info tadi nggak suka, tapi karena keluarga papa yang biaya aku. Jadi nggak murni mama ada sangkut pautnya, cuma keluarga papa lebih dominan untuk bayar kuliah. Terus sampai satu milih, aku nggak tahu mesti milih apa, karena yang tak suka wis dicoret yang mana itu, anggapnya itu pilihan kedua lah, pilihan B. Pilihan pertama apa? Ini dalam benakku, ini jangan ditiru teman. Dalam benakku cuma satu. Aku pengen ketika aku lulus nanti, ini beda ya. Ini aku ketika aku pengen lulus nanti ditanyai oleh paling enggak calon mertua, gitu. Cong, kamu lulusan apa? Oh, lulusan ini ya, misal lulusan IFOR kan kurang beken gitu. Greget ya. Nah, kurang greget. Mau dokter, yo gak cukup duit. Terus pikir lagi apa ya? Oh, aku lulusan arsitek AI. Nah, itu kan keren. Jadi berpikir sampai masa depan gitu ya. Tapi ya untuk gak bener tujuan. Aku pikir untuk itu. Ya apa lah masuk arsitek ya? Kayak keren. Begitu aku lulus nanti tanya, "Nyo lulusan apa?" "Lulusan arsitek AI." "Oh, ya enggak apa-apa wis sampai AI." Kan gitu. Tapi aku jangan ditiru. Tapi aku memang kenyataannya seperti itu. Aku akhirnya masuk arsitek. Begitu masuk arsitek baru semester awal. Jadi semester dulu arsitek peta itu ada 2 macam. Semester 0 sama semester 1. Semester 0 ini dianggap yang enggak bisa gambar. Iya. Semester 1 ini dianggap yang bisa gambar. Makanya aku lulus dengan semester karena ada semester 0. Oh, mulai dari 0. Jadi yang semester 0 dianggap kamu nggak bisa gambar, tak lesi gambar. Diajari lagi dari gambar. Awal. Aku begitu sampai masuk semester 0, waduh salah temenan. Baru awal, waduh salah temenan. Soalnya awal kan memang yang susah kan biasanya, karena kita nggak biasa kan. Semester 0, waduh ya wis lah. Mungkin gak bisa gambar, mungkin ya gambarku elek ya. Terus akhirnya ya wis lah jalani ya. Nah, semester 0 itu nggak kayak kuliah pada umumnya. Jadi semester 0 itu nggak langsung belajar tentang namanya arsitek. Jadi belajar gambar dulu. Di samping belajar gambar dulu ada namanya MKDU. Itu kayak mata kuliah kayak apa ya namanya? Kayak pelajaran umum lah, ada PPKN, gitu ya? Ada BI ya. Aku sampai waduh kayak sekolah mana gitu. Tapi gampang. Jadi semester 0 gue gampang. Oke, semester 0 selesai, cepet kok. Itu cepet. Semester 0 selesai, masuk semester 1. Mulailah keringat dingin dimulai ya toh. Semester 1. Itu belum apa-apa, ada satu pelajaran itu 10 SKS. Enggak lulus sekali, ya toh 10 SKS itu kan jadi malapetaka. Dan DE minimal nilainya ada C. Kamu begitu dia dianggap enggak naik. Dianggap enggak lulus. Dan itu setengah matiku. Jadi sampai lembur, sampai apa segala macam, sampai belani. Iya, sampai belani. Dan itu di tahap kamu harus gambar satu demi satu ya toh. Wis gak karu-karuan lah gambarnya wis. Saut-autan, malas-malasan apa segala macam. Dan itu semester 1 sampai semester 3 aku ada semester di mana aku salah ngambil jurusan ini. Ya. Banyak orang kayaknya kadang ya gitu ya. Tapi kan biasanya kan anak-anak lebih karena pas semester 4, semester 5 mulai kayak salah. Ini aku dari awal salah. Dari awal salah karena tujuannya salah. Gitu. Ya aku balik lagi kayak ketika tujuanmu salah, prioritasmu pasti salah. Tapi ya sudah, itu jalan Tuhan. Tapi Tuhan baik sih. Tapi benar. Kasih karunia Tuhan masih ada. Gitu. Terus semester 1 sampai semester 3 aku menjalani dengan wis malas-malasan gitu. Malas-malasan iki apa sih aku nggak suka ambil kayak gini-gini. Sampai akhirnya semester 4. Semester 4 ada satu dosenku yang benar-benar buka pikiranku. Bagaimana arsitek ini bekerja. Tuhan kirim penolong ya. Nah, aku sampai inget, tapi sudah meninggal beliau. Namanya Pak Purwardi. Nah, beliau ini salah satu yang membuka jalan pikirku. Bagaimana kamu merancang sesuatu harus ada maksud dan tujuannya. Ya beliau ini salah satu yang paling enggak bekerja di hidupku. Membuat aku yang seperti sekarang. Ada motivasi lah. Ada motivasi yang baru lagi. Jadi arsitek, yang namanya arsitek itu enggak cuma bicara tentang rumah, enggak cuma bicara tentang mall, tentang gedung, iya. Gitu. Tapi arsitek bicara juga tentang namanya seni. Itulah yang membuat kita berbeda dengan sipil, berbeda dengan kontraktor. Itu yang membuat kita berbeda dengan semua itu. Otomatis itu yang bikin mahal ya. Kadang kita membuat sesuatu atau mendesain sesuatu itu enggak manusiawi lah. Gitu. Tapi selalu ada jalan. Ketika makanya dia bilang, ketika kamu mengerjakan sesuatu dia pakai penamu ini, ketika kamu menggaris apapun itu, pastikan apa yang kamu kerjakan itu kamu tahu maksudnya apa. Jadi
beliau juga ngajari semua banyak hal. Kenapa kok kamu begitu masuk rumah harus belok kiri, kenapa kamu harus belok kanan, kenapa kamu harus nunduk. Sampai satu pelajaran itu aku ingat banget, itu masuk di waktu semester 4 itu masuk di area desain untuk tradisional. Dan aku kebetulan ngambil Jawa waktu itu, budaya Jawa. Nah budaya Jawa ketika itu ada biasanya dipakai untuk rumah panggung kan, naik dulu. Tapi yang anehnya adalah pintunya nggak sebesar pintu sekarang. Otomatis kan kamu harus nunduk dulu. Ternyata itu ada artinya. Kenapa? Yes, benar. Itu secara nggak sengaja, secara naluri untuk menghormati orang lain. Kamu bertamu itu untuk menghormati pemilik rumahnya. Berarti kayak salah, makanya tamu ada raja itu salah. Harusnya kamu bertamu ya, kamu menghormati tuan rumah. Kamu harus sopan. Nah itu salah satunya seperti itu. Ketika kamu menggambar ini harus ada maksudnya. Kenapa kok kecil? Bukan karena arsiteknya kurang pintar atau apa, tapi ada maksudnya. Ketika kamu harus nunduk, oh ternyata kamu harus menghormati orang lebih tua. Kurang lebih kayak gitu. Makanya aku sampai belajar, oh iya, kayak Tuhan memang nggak salah sih. Kayak salah menurut aku di sini. Cobalah aku nikmati gitu. Aku nikmati prosesnya semester 4, 5, 6, 7 mulai bangkit, mulai semangat. Oke, iki aku nemu tujuan. Aku masuk arsitek, aku suka dengan iki. Dan itu nilai memang mulai membaik. Biasanya teman-teman ketika nilaimu mulai membaik atau nilai mulai menaik, itu berarti teman-teman mulai ada passion di sana. Betul. Ya. Sama kayak kerjaan, ketika teman-teman mulai kerasan sama kerjaan itu berarti passionmu ada di sana. Teman-teman nggak serak dengan itu, kerjaan apapun itu pasti berantakan. Dan aku akhirnya sadar itu, oh ternyata memang aku punya passion di sini. Aku senang dengan hal ini, senang dengan mengkonsep, meriset, aku senang banget. Sampai akhirnya semester 5, 6, 7 sampai semester 8 dan akhirnya lulus, walaupun nilainya nggak memuaskan karena 1, 2, 3 aku yang berada. semester 2 ada passion ya. Semester 2 hampir gak lulus. Ya, sing 10 SKS itu aku dapat nilai minimal C. Dan itu hampir gak lulus. Tapi ya sudah, Tuhan bekerja melalui itu. Dan Tuhan bekerja banget untuk prosesku dari semester 4 sampai semester 7 sampai semester 8 pun Tuhan bekerja banget. Nah, waktu di ujung semester 8 aku sempat kayak apa ya bilangnya? Bernasar lah. Aku sempat bernasar waktu semester 8. Waktu itu kalau aku nggak salah ingat itu untuk TA aku itu yang 10 SKS itu. Jadi semester 8 aku cuma ngambil yang 10 SKS. Jadi 10 SKS ini yang menentukan nilaimu nanti. Terus waktu TA itu aku cuma ngomong, Tuhan, aku janji satu hal sama kamu. Aku tahu aku terbatas. Aku tahu aku bukan dari keluarga arsitek. Aku tahu aku bukan dari keluarga yang mampu banget. Aku tahu aku ini cukup pas-pasan hidupku. Dari mamaku pas-pasan, kadang itu yang ngirit, ngemat toh. Tapi Tuhan, aku minta satu hal, ketika aku lulus nanti, aku akan kasih kamu waktu, tenaga dan pikiranku untuk kamu. Nasar ya. Aku bernasar. Tapi aku nggak peduli nilai pun berapa, pokoknya aku lulus. Begitu aku lulus, tolong kasih aku tujuan hidupku ini apa. Kasih aku tujuanku hidup di dunia ini apa. Dan aku akan kasih kamu waktuku, pikiranku dan tenagaku. Aku akan korbankan itu semua. Aku akan korbankan itu semua, terserah kamu. Akhirnya hari demi hari semester 8 itu mendekati akhir, selesai toh akhirnya. Terus presentasi sampai pengumuman akhirnya. Dan ini yang Tuhan luar biasa banget. Ketika kita sudah menaruh hati untuk DI, ketika sudah, bukan berarti harus bernasar loh ya, enggak harus. Tapi ini tergantung jalan hidupnya seseorang. Ketika kita melakukan itu, kita punya cerita. Ketika aku bernasar seperti itu, Tuhan nggak cuma mengabulkan jawabanku, karena dia aku bilang, aku nggak peduli nilai berapa, tapi Tuhan maksimalkan semuanya. Maksimalkan semuanya kayak gini. Jadi kan tadi kan semester 0 sampai semester 1 dipisah jadi 2. Ya kan, ada yang semester 0 yang semester 1 dan itu 120 orang, pokoknya sisa 60-60 bagi sama rata. Ternyata waktu kita semester 8 akhir itu akhirnya kebongkar semua. Kenapa kok dipisah? Bukan berarti kita nggak bisa gambar, bukan berarti kita bisa gambar. Dipisah karena studionya nggak cukup. Dan itu ya wes lah, itu wes triknya mereka lah, triknya kampus. Terus dipisah semester 0 semester 1. Nah dari semester 0 itu cuma 60 orang. Yang sampai semester 8 itu cuma 40 orang. Ya banyak yang gak lulus, banyak yang keluar dari jurusan, sisa 40 orang. Nah dari 40 orang yang mengikuti TA,
cuma 10 orang yang mendapatkan nilai terbaik, 10 orang yang mendapatkan nilai A, dan puji Tuhan banget aku salah satu. Woi, tepuk tangan sih. Puji Tuhan, aku cuma salah satu. Aku sampai kayak, duh, nggak salah dah. Iya. Aku kan, Tuhan nggak pernah salah. aku yang salah, Kamu kita yang salah. ya. Tuhan nggak salah dah ini. Hmm. Dan luar biasa banget yang Tuhan kerjakan adalah di 10 orang ini yang ngerjain semuanya sendirian cuma aku. Oh. Jadi dulu ada peraturan, misalnya kan joki kan nggak boleh untuk skripsi kan. Tapi joki skripsi itu dalam arti yang ngetik. Iya. Tapi market boleh dikerjakan. Oh. Jadi dulu kita ngumpulin 2 hal, skripsi Market. plus market. Mm-mm. Ya toh. Nah, market ini boleh dikerjakan sama orang lain. Dan itu gak aru-aruan harganya. Iya. Duitku mek cukup buat beli material itu. Gak iso bayar orang. Jadi anggapannya aku mek iso beli batu bata, tak kerjano dhewe. Iya, Itu iya. misalnya di rumah. Ya aku cuma iso beli material itu. Dan itu wis habis 1 juta material itu. Nah, untuk kamu yang joki, itu habis sekitar 3 sampai 4 juta. Yang mau lebih bagus lagi sampai 5 juta. Dan aku gak punya duit ke sana. Tapi teman-teman, Tuhan, misalnya aku lulus nanti, aku gak berharap nilai itu baik sih. Cuma lulus aku lah paling enggak. Iya. Lulus aku karena ini semua goal, paling enggak aku bisa kerja sama bantu mama, paling enggak kayak gitu. Iya. Oke, Tuhan malah kasih lebih-lebih, turah-turah sampean. Kamu ini loh, Puji Tuhan. kamu dapat nilai A. Dari 10 orang cuma kamu yang kerja dewean. Bahkan saya dalam arti waktu sih harusnya buat market itu dikasih orang, kamu mau kerja no dewe, mau rapi-rapi no dewe, tapi malah kamu dapat nilai yang baik malah. Dan aku sampai ya wis Tuhan, iki berarti aku harus memenuhi nasarku. Wis mulai sungkan gitu. Iya, iya. Dulu kan gak ono sungkan-sungkan nih. Beneran ya dipenuhi Nasari. Akhirnya, nah ini lucu. Ketika aku, oke Tuhan, ya wis lah, aku mau pelayanan lagi di sini. Jadi dulu aku sempat kok semester 8, pokoknya semester 7 sampai semester 8 aku wis mulai kehilangan arah. Wis gak jelas wis. Aku sempat gak ke gereja 1 bulan. Karena aku harus nginep di kos dan kita patungan orang 3. Ya itu jadi setiap Sabtu Minggu itu selalu kerja di sana. Itu buat apa itu? Itu untuk masa-masa TA, masa-masa tugas akhir. Tugas akhir. Aku sampai 1 bulan gak ke gereja. Aku sampai aduh. Salah gak ya? Salah sih. Tapi ya apa gak mari. Soalnya aku mesti ngejar konco-koncoku buat no market di orang. Iya. Nah, aku mesti ngejar iki, gak iso. Akhirnya ya aku ngorbano iku 1 bulan iku pokoknya aku mari iki aku mau fokus nih pelayanan intinya kayak gitu. Terus mari 2015 awal aku lupa, pokoknya 2014 sampai 2015 iku awal Eleven DJ terbentuk. Dan aku ingat banget iku. Dan aku duduk paling belakang yo karena sungkan. Wis gak tau ke gereja sak bulan. Terus ke gereja buncang wis balik. Iya, terus mana dia balik di belakang. Di belakang iku waktu itu aku inget banget. Pertama kali yang khotbah iku Sok Teguh. Pertama kali dan aku duduk paling belakang. Dan khotbah DE iku adalah bagaimana kamu ketika kamu hidup di dunia ini, bagaimana kamu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Iku langsung, waduh, Langsung kayak diingat memang, lagi. iya, iki bisa kasih ke kamu, janjimu iki mana? Iya. Iya, akhirnya, Manusia gitu kadang ya. akhirnya ya wes lah, ya wes Tuhan aku tak nurut lah ya ini. Aku akhirnya ya gue mulai 2015 awal, terus akhirnya dibentuklah tim kreatif segala macam dan aku mulai ngorbankan semua pikiranku, waktuku sampai di sana semua. Kadang yuk juaran ke mall apa segala macam ya kan untuk ikut. Tapi Tuhan taruh terus. Ketika nah ini yang penting. Ketika kita taat dan setia, Tuhan nggak pernah nutup mata. Iya. Ketika Betul. kita udah ngasih waktu, ngasih pikiran, Ya. ngasih apapun itu Yang Tuhan nggak terbaik. pernah nggak pernah nutup mata. Betul. Dan itu wow banget. Itu efek banget di hidupku. Oke. Ya. Ya. Itu loh, komitmen itu apa? Komitmen ya ekspektasi yang aku bayangkan tuh, oh aku itu nanti dikatakan bahwa jika kamu lali